Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ainul Hayat dengan NIM E1A023051. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari pembuatan makalah saya yang berjudul Analisis Pelaksanaan Pajak atas Pemakaian Listrik Rumah Tangga. Selanjutnya, daftar isi yang berupa pendahuluan, pembahasan, serta penutup. Pertama, pendahuluan berisi latar belakang dan rumusan masalah. Selanjutnya, pembahasan yang berisi pengertian tenaga listrik dan PBJT, dasar pengenaan pajak, nilai jual listrik, tarif pajak, macam-macam pajak, dan studi kasus. Dan yang terakhir, penutup berisi kesimpulan dan saran. Selanjutnya, latar belakang. Perlu diketahui bahwasanya pajak adalah kontribusi wajib masyarakat kepada negara sesuai undang-undang untuk kesejahteraan bersama. Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 membawa reformasi pajak daerah dengan menyederhanakan jenis pajak. Salah satunya pajak barang dan jasa tertentu atau yang biasa disingkat PBJT. Tenaga listrik sebagai kebutuhan pokok masuk objek PBJT. Pengenaan pajak ini bertujuan menambah pendapatan daerah sekaligus menjaga daya beli masyarakat pada dengan prinsip adil, jelas, dan transparan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama, apa pengertian tenaga listrik serta pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Yang kedua, bagaimana ketentuan pemungutan pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik menurut Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 mencakup dasar pengenaan pajak, tarif pajak, mekanisme pemungutan, serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah. Yang ketiga, bagaimana perhitungan dan penerapan pajak atas konsumsi listrik rumah tangga golongan R3 yang meliputi PPN, PPJ, biaya materai, serta evaluasi kesesuaiannya dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Oke, selanjutnya pembahasan pajak barang dan jasa tertentu atau yang biasa disingkat PBJT atas tenaga listrik. Menurut Pasal 1 Ayat 8 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 menjelaskan bahwa tenaga listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik. Selanjutnya dalam ayat 9, pajak barang dan jasa tertentu atas tenaga listrik yang selanjutnya disebut PBJT atas tenaga listrik adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi tenaga listrik. Selanjutnya ada dasar pengenaan pajak. Dalam pasal 5 menyatakan bahwa dasar pengenaan PBJT tenaga listrik adalah jumlah yang dibayarkan konsumen serta nilai jual listrik. Jadi besarnya pajak dihitung berdasarkan total pembayaran yang dilakukan konsumen, baik melalui sistem pasca bayar maupun prabayar. Namun, jika tidak ada pembayaran, misalnya listrik yang dihasilkan sendiri atau diberikan secara cuma-cuma, maka dasar pengenaan pajak dihitung berdasarkan nilai jual listrik yang berlaku di daerah tersebut. Nah, selanjutnya nilai jual tenaga listrik. Yang pertama, listrik dari PLN atau pihak lain berdasarkan tagihan, yaitu biaya tetap tambah KWH. Yang kedua, listrik mandiri, misalnya generator atau pembangkit sendiri. Yang dimaksud adalah nilai jual ditentukan berdasarkan harga standar daerah. Selanjutnya tarif PBJT. Tarif PBJT secara umum maksimal dikenakan 10%. Untuk tarif PBJT industri pertambangan migas itu maksimal 3%.
Selanjutnya untuk listrik mandiri itu maksimal 1,5%. Nah, tarif PBJT memiliki prinsip yang dimana harus fleksibel, adil, hindari dari pajak ganda, dan harus menjaga daya saing usaha. Nah, untuk pajak terkait listrik itu ada PPN, PBJT, PPJ, dan juga biaya materai. PPN sendiri dikenakan 11% untuk rumah tangga dengan daya lebih dari 6.600 VA. Untuk PBJT listrik sesuai perda, tarif bervariasi maksimal 10%. Jadi tergantung perdanya masing-masing, tapi untuk masih maksimal PBJT itu 10%. Nah, untuk pajak penerangan jalan atau yang biasa disingkat PPJ itu dalam kasus ini eh, Kabupaten Bogor itu dikenakan PPJ 6%. Nah, selanjutnya biaya materai itu sebesar 10.000 jika tagihannya itu di atas 5 juta. Itu. Jadi jika tagihan listriknya itu di atas 5 juta, maka dikenakan biaya materai sebesar Rp10.000. Selanjutnya studi kasus, yang dimana studi kasus ini saya ambil dari penelitian terdahulu yang meneliti PLN UP3 X Jawa Barat di Bogor dalam rumah tangga dengan penggunaan listrik kategori R3 lebih dari 6.600 VA dikenakan beberapa pajak seperti PPN, biaya materai, dan pajak penerangan jalan atau PPJ. Pajak ini sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pada layanan listrik reguler dan prabayar, keduanya sama-sama dikenai pajak, hanya berbeda pada biaya beban. Di prabayar hanya ada biaya variabel. PPJ sendiri merupakan pungutan daerah yang berkontribusi pada pendapatan asli daerah dan digunakan untuk pembiayaan penerangan dengan daya di atas 6.600 VA. Pada tanggal 30 Mei 2022, KWH meter pelanggan tersebut menunjukkan angka sebesar 80 juta 11.000 rupiah. Maaf, 80 juta 11.000 watt. Dan pada tanggal 29 Juni 2022 menunjukkan angka sebesar 83 juta 735.000 watt. Berikut adalah hasil perhitungan total tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan Juni serta besaran PPN yang akan dipungut oleh PLN. Selanjutnya, metode penelitian, yang dimana metode ini saya ambil dari penelitian terdahulu yang meneliti kasus ini yang menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif dengan subjek UP3 X PTPLN atau Persero di Jawa Barat dan objek rumah tangga golongan R3 dengan daya lebih dari 6.600 VA. Data sekunder berasal dari penggunaan listrik Juni 2022. Analisis dilakukan dengan menghitung tagihan listrik PPN 11%, PPJ 6%, biaya materai 10.000 jika di atas 5 juta rupiah, lalu menjumlahkan total pembayaran, hasilnya dievaluasi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan perpajakan. Oke, nah di sini kita mulai cara perhitungannya. Berikut adalah hasil perhitungan total tagihan listrik yang harus dibayar pada bulan Juni serta besaran PPN yang akan dipungut oleh PLN. ST akhir atau yang biasa disebut surat tagihan akhir berjumlah 83.735.000 watt dikurangi surat tagihan awal sebesar 80.011.000 watt. Nah, maka total pemakaian KWH sebesar 3.724.000 watt. Nah, total yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN sebesar total pemakaian tenaga listrik yaitu 1,444,70 ribu rupiah dikali 3,724 KWH. Maka total keseluruhannya sebesar 5.386.063 rupiah. Itu.
Dari perhitungan di atas, maka dapat dijelaskan bahwa pelanggan PLN bulan Juni telah mengonsumsi pemakaian listrik sebanyak 3.724 kWh. Tarif listrik per kWh yang berlaku pada bulan Juni sebesar 1.444,70 sehingga total pemakaian tenaga listrik di bulan Juni yaitu 5.380,63 rupiah. Dari total pemakaian listrik tersebut, PLN harus memungut pajak pertambahan nilai karena pelanggan memakai KWH meter listrik golongan R3. Ini menurut PMK nomor 31 garing PMK titik 03 garing 2008. Itu. Berikut perhitungan besaran PPN yang dipungut oleh PLN, yaitu PPN sama dengan tarif pajak PPN dikali dasar pengenaan pajak, yaitu tarif PPN-nya itu 11% dikali 5.380,63 rupiah. Maka total PPN-nya itu sebesar 591,806 ribu rupiah. Maka hasil perhitungan di atas besaran PPN atas tagihan tersebut sebesar 591,806 ribu rupiah. Pembayaran yang akan dilakukan pelanggan kepada PLN sebesar total pemakaian KWH listrik ditambahkan dengan total pemungutan PPN dan ditambah dengan pajak penerangan jalan atau PPJ. Tarif PPJ yang berlaku untuk domisili pelanggan sebesar 6%, sesuai amanat Perda Kabupaten Bogor nomor 13 tahun 2010 menegaskan bahwa pemakaian KWH meter listrik rumah tangga yang lebih dari Rp5.500 dikenakan PPJ dengan tarif 6%. Perhitungan PPJ sebagai berikut. Nah, PPJ sama dengan tarif dikali dasar pengenaan pajak. Nah, tarif PPJ-nya itu 6% dikali pengenaan pajaknya itu Rp5.380,63 maka total PPJ-nya itu sebesar Rp322,804.000. Dari perhitungan di atas, maka dapat diketahui total PPJ yang akan dipungut PLN kepada pelanggan untuk disetorkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Bogor sebesar Rp322,804.000. Total pembayaran yang harus dilakukan oleh pelanggan kepada PLN yaitu sebagai berikut. Total pembayaran sama dengan total PTL ditambah besaran PPN ditambah besaran PPJ. Nah, total PTL-nya itu sebesar Rp5.380,63 ditambah Rp591,806 tambah ditambah besaran PPJ-nya Rp322,804.000, maka sama dengan Rp6.294,673.000. Nah, perhitungan di atas menunjukkan bahwa total yang harus dibayarkan oleh pelanggan kepada PT PLN atau Persero UP3 X ialah sebesar Rp6.294,673.000. Nah, berdasarkan Permenku nomor 151 garing PMK titik 03 garing 2021, jika nominal yang akan dibayarkan pelanggan di atas Rp5 juta, maka akan dikenakan pajak biaya materai sebesar Rp10.000.
Oleh sebab itu, total tagihan yang harus dilunasi oleh pelanggan yang berada di wilayah salah satu daerah di Jawa Barat sesudah ditambahkan pajak biaya materai, maka totalnya itu menjadi 6.304.673.000 rupiah. Jadi yang sebelumnya itu totalnya itu 6.294.673.000 rupiah, ditambahkan dengan pajak biaya materai 10.000 rupiah, maka total keseluruhan pajak listriknya adalah 6.304.673.000 rupiah. Nah, yang terakhir, kesimpulan dan saran, maka dapat disimpulkan PBJT atas tenaga listrik adalah pajak yang dikenakan pada pemakai listrik baik dari PLN maupun listrik mandiri sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023. Tarif berbeda tergantung pengguna. 10% itu secara umum, 3% itu untuk industri strategis, 1,5% itu listrik mandiri, dengan pengecualian untuk pemerintah, tempat ibadah, dan lembaga sosial. Pajak ini memberi kepastian hukum, adil, mendukung sektor usaha, serta menjadi sumber penting pendapatan daerah melalui PPJ. Studi kasus membuktikan perhitungan dan pemungutannya sudah sesuai aturan PPN, PPJ, dan biaya materai. Nah, saran dari saya, pemerintah daerah perlu transparan dalam penggunaan pajak listrik. PLN harus jelas menjelaskan komponen pajak di tagihan. Masyarakat diharapkan patuh membayar pajak listrik. Pemerintah pusat atau daerah perlu mengevaluasi tarif PBJT sesuai kondisi ekonomi. Nah, yang terakhir perlu penelitian lebih lanjut di berbagai daerah untuk menilai efektivitas PBJT. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.